Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita siswi dari MA Al-Mujri ingin mengenalkan tentang sejarah-sejarah Museum Bahari. Let's go. Museum Bahari Jakarta adalah salah satu museum di Jakarta yang berlokasi di Pasar Ikan Nomor 1 Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Koleksi Museum Bahari Jakarta terdiri dari berbagai jenis perahu tradisional dengan aneka bentuk, gaya, dan ragam hias, serta kapal zaman FOC. Pada masa pemerintah Belanda, Museum Bahari Jakarta adalah sebuah gudang yang berfungsi untuk menyimpan, memilih, dan mengepa hasil bumi, seperti rempah-rempah yang merupakan komoditas utama FOC Belanda yang sangat laris di pasaran. Bangunan bersejarah di Jakarta ini berada persis di samping Muara Ciliwung dan memiliki dua sisi gudang barat dan sisi gudang timur. Bangunan ini dibangun secara bertahap mulai tahun 1652 sampai dengan 1771. Ini abad ke-16-17 gitu kan. Ini tadi kalau lihat meriamnya biasanya ditaruh di sini. Taruh di sini. Jika ada emang kapal musuh atau apa gitu, emang ya udah, emang siap sedia aja gitu buat tembakin gitu. Sebelah sana juga ada, gitu kan. Kadang ada yang dipindah, emang ada rodanya gitu kan. Buat dibalik aja. Kadang emang udah ada yang standby gitu di sini. Biasanya di bagian bawah. Namun kalau di atas bisa langsung ke sana kalau emang diperlukan gitu kan. Pada masa Jepang, gedung bersejarah ini difungsikan sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara-tentara Jepang pasca Indonesia Merdeka. Tempat bersejarah di Jakarta ini digunakan oleh PLN dan PTT untuk gudang. Museum Bahari. Ya, itu ini dipakai buat ini kan, soalnya apa namanya kayak Pada tahun 1976, bangunan cagar budaya tersebut dipugar kembali dan diresmikan sebagai Museum Bahari pada 7 Juli 1977. Koleksi Museum Bahari Jakarta yakni sebanyak 126 koleksi benda-benda sejarah kelautan. Koleksi utamanya adalah kapal dan perahu-perahu niaga tradisional. orang mikirnya kayak mungkin karena ukuran ruangan ini mungkin nggak agak sempit, jadinya dipotong sebelah biar muat gitu kan. Ternyata benar-benar emang kayak gini bentuknya. Nggak sebelah mampu. Iya, emang mungkin biasanya juga pohon soalnya. Emang apa ya? Kayak biasanya kan kalau kayak dari Jawa misalnya itu kan kayak gabungan-gabungan. Cuman kalau ini emang khasnya tuh udah satu pohon yang emang diginiin, emang diambil tengahnya gitu. Ya akhirnya kayak gini gitu. Kayak bentuk pohon yang jadi kapal aja gitu. Pada Museum Bahari ini ada puluhan miniatur yang dipamerkan. Terdapat 19 koleksi perahu asli dan 107 buah miniatur, foto-foto, dan biota laut lainnya. Utara Jawa, biasanya kalau teman-teman mudik ke Jawa biasanya kan lewatnya Pantura tuh, Pantura di daerah Indramayu, di daerah Cirebon gitu. Memang kapalnya biasanya banyak yang kayak gini juga. Tuh.
Gimana? Kenapa dinamain Museum Bahari? Museum Bahari. Karena apa ya? Kita kan sebetulnya sejarahnya kan emang Museum Bahari ini awalnya dibangun sama Belanda tuh. Dibangun sama Belanda buat ngumpulin rempah-rempah yang emang mereka cari dari seluruh Indonesia, dikumpulin di sini, dipapak di atas demikian rupa, yang akhirnya diinum ke Eropa, kan dikirim ke Eropa, dijual ke Eropa gitu. Cuman kenapa akhirnya dinamain Museum Bahari ya emang karena pada awalnya kan diresminya ini kan tanggal 7 Juli tahun 1977 tuh sama Gubernur Ali Sadikin. Cuman kalau pertanyaannya kenapa dinamain Museum Bahari ya karena di museum ini banyak koleksi-koleksi yang apa ya, koleksinya itu dari maritiman, dari laut gitu segala macamnya, banyak kapal juga teman-teman mungkin bisa lihat kapal-kapal asli di sini. Kayak di sebelah sana juga banyak apa namanya ya, koleksi dari kapalan segala macam, dari alat-alatnya yang paling kecil sekalipun sampai gambaran replikanya atau miniaturnya, dari pinisi sampai ya macam-macam gitu kan. Dan bahkan ada biota laut di apa namanya lantai atas, kayak biota laut yang emang apa namanya perkumpulan di sana ada gitu. Ya itu semua kan berhubungan sama kelautan, kemaritiman, yang mana akhirnya kita namain itu jadi Museum Bahari. Emang koleksinya berhubungan sama laut. Apa sih kapal-kapalnya buat sendiri apa dari lautnya gitu diambil gitu? Itu menarik, itu sering ditanyain sama pengunjung juga. Kalau di sini, kalau ini kan emang ruang khusus buat kapal-kapal asli ya. Kebanyakan ini kapal-kapal yang emang dihibahin Museum Bahari gitu. Jadi emang kadang ada yang punya perseorangan atau mungkin kayak apa ya, kayak kelompok masyarakat adat gitu-gitu. Dari siapapun sebenarnya bisa ngibahin dan ya akhirnya ditaruhlah di sini gitu kan. Ini kan banyak ya, dan apa namanya, yang ngasih kan bisa dibilang nggak 1-2 orang juga. Cuman kalau kapal pinisi itu ada apa namanya, kemudi gulingnya aja yang asli di ruang sana tadi. Kemudi guling itu kayak yang di bagian belakang yang ini ngatur apa namanya, arah dan keseimbangan gitu kan. Kalau pinisinya nggak ada yang asli, kalau di sini adanya cuma miniatur gitu. Cuman artinya kalau ditanya bikin sendiri, ini dikasih, bisa dibilang dihibahin ke museum ini, yang akhirnya jadi koleksi kita. Gitu. Berarti asli dari langsung nggak? Asli, berarti asli. Soalnya ada yang dari Papua itu kan, kalau nggak salah berapa ya, 60 sampai 90 hari kesininya gitu. Itu kan lewat laut kan, jalur laut gitu, dibawa ke sini. Dari sana emang mau dihibahin gitu, langsung dari sana ke sini gitu. Begitu. Museum Bahari mempunyai tugas untuk merawat, melestarikan, dan menyajikan berbagai koleksi yang berhubungan dengan kehidupan kebaharian dan kenalayanan bangsa Indonesia. Koleksi museum yang menunjukkan kekayaan bahari Indonesia ini secara tata pamer koleksi dan informasinya terbagi ke dalam sejumlah pembagian ruang. Museum Bahari Jakarta yang menyimpan berbagai macam jejak kekayaan bahari Indonesia ini pernah mengalami kebakaran pada 16 Januari 2017.
Kebakaran yang terjadi pada Museum Bahari ini berhasil menghancurkan beberapa bagian bangunan dan koleksi museum. Api melahap Museum Bahari Jakarta di bagian gedung A Blok 1 dan gedung C Blok 1 dan 2. Pada bagian gedung tersebut tersimpan beberapa koleksi sejarah Bahari. Koleksi terbakar meliputi berbagai koleksi museum yang disumbangkan kedutaan besar negara lain yang menimpa gedung C. Koleksi tersebut berada di lantai 2 gedung C atau di ruang pameran Perang Laut Jawa. Ruang pameran Perang Laut Jawa tersebut berisi benda-benda yang disumbangkan kedutaan bekerja sama dengan Museum Bahari. Kedutaan tersebut terdiri dari Kedutaan Amerika, Kedutaan Australia, Kedutaan Belanda, dan Kedutaan Inggris. Museum Bahari merupakan bangunan tertua di Jakarta yang masih bertahan sampai sekarang. Museum Bahari punya perjalanan sejarah yang luar biasa. Bangunan dan menaranya menjadi saksi kejayaan FOC yang memperdagangkan kekayaan alam Nusantara kala itu. Saat pada masa jayanya, yaitu abad ke-17, FOC menyimpan banyak kekayaan Nusantara di gudang ini. FOC yang merupakan persekutuan dagang Belanda menyimpan, memilah, menjemur, dan mengepak stok-stok rempah seperti kopi, teh, dan cengkeh di gudang ini. Oke, cukup sekian dari kami tentang sejarah Museum Bahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.